Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Yesi Isnaini Rahmah, salah satu mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Andalas. Nah, kali ini saya akan membagikan bagaimana tips dan trik agar kita itu tampil percaya diri ketika kita tampil di depan umum menjadi seorang public speaker. Nah, di sini saya akan membagikan tips tentang 3V, yaitu vokal, verbal, dan visual ketika kita akan tampil di depan umum. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa untuk menjadi seorang pembicara atau public speaker di depan umum itu bukanlah hal yang mudah, karena kita harus mempersiapkannya, butuh persiapan mental, fisik, dan wawasan kita juga. Nah, banyak sekali kita melihat orang-orang yang ketika berbicara di depan umum mereka gemeteran, deg-degan, bahkan blank. Mereka nggak tahu apa yang mereka ingin bicarakan ketika sudah berada di atas panggung. Nah, ini bahaya ya teman-teman. Jangan sampai ketika kita berbicara di depan umum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Untuk itu kita perlu persiapan. Ada yang namanya 3V. Nah, perlu teman-teman ketahui 3V. Yang pertama yaitu adalah visual. Visual itu apa? Ya, visual itu apa yang terlihat, apa yang kita tampilkan, apa yang kita pakai, apa yang kita tampilkan di depan orang, gerak-gerik kita, bahasa tubuh kita, kontak mata kita dengan audiens, itu perlu diperhatikan teman-teman. Jangan sampai kita itu menggunakan baju yang kusut, warna yang gak nyambung, sehingga penonton atau audiens itu juga tidak nyaman untuk memperhatikan kita gitu. Pilihlah baju yang rapi sebelum kita tampil, warna yang cocok, jangan sampai warna yang terlalu ngejreng sehingga orang-orang menjadi tidak fokus seperti itu. Terus jangan sampai kita juga kebanyakan gerak ketika berbicara di depan panggung, gerak sewajarnya saja. Terus kita juga harus memperhatikan kontak mata kita kepada orang yang kita ajak bicara. Jangan sampai kita itu berbicara tetapi kita melihat ke bawah seperti ini. Ya, bagaimana teman-teman? Itu orang akan bingung, ini orang ngapain di depan, ngelihat ke bawah terus. Jadi orang-orang akan males juga nih merhatiin orang-orang yang kok kita kayak nggak dianggap gitu ya. Jadi upayakan ketika kita menjadi seorang public speaker itu ya ngomong dan lakukan kontak mata, pandang mata audiens. Jangan sampai kita takut untuk memandang audiens gitu, supaya mereka pun merasa bahwa mereka itu dianggap berada di situ dan mereka pun akan memperhatikan kita juga gitu teman-teman. Nah, V yang kedua di sini adalah visual. Nah, V yang kedua di sini adalah yaitu vokal. Vokal dimaksudkan di sini adalah bahasa atau kata-kata atau bunyi yang kita produksi ketika kita itu berbicara di depan umum, seperti yang saya lakukan sekarang ini. Ketika kita ngomong, bunyi tersebut itu harus kita perhatikan gitu. Ada beberapa hal dari vokal yang perlu kita ketahui supaya kita itu mantap berada di depan umum. Yang pertama yaitu intonasi. Intonasi di sini diartikan sebagai tinggi rendahnya nada yang kita sampaikan. Jangan sampai kita itu berbicara di depan umum dengan nada yang merengek seperti itu. Jadi orang akan males nih dengerin kita. Ini ngapain nih orang merengek? Kita harus berbicara dengan tegas supaya orang juga enak ngedengerinnya gitu ya teman-teman. Terus kita juga perlu memperhatikan artikulasi. Artikulasi ini adalah bagaimana kita mengucapkan suatu huruf, suatu kata. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata itu nggak jelas. Misal kita ngomong, ya bagaimana ya, jangan sampai kayak gitu, tapi kita ngomong iya bagaimana, seperti itu. Jadi orang pun akan tidak salah paham, tidak salah tangkap dengan kata-kata yang kita ucapkan tadi gitu. Terus yang perlu kita perhatikan ketika kita menjadi seorang public speaker itu juga diperhatikan yang namanya aksentuasi. Aksentuasi yaitu gaya kita berbicara.
yaitu berkaitan dengan penekanan kita. Jangan sampai kita tuh ngomong datar aja, jadi harus ada yang penekanan di kata-kata atau kalimat tertentu seperti itu. Jangan sampai kita ngomong ya lurus-lurus aja, jadi orang juga ngantuk akan mendengarkannya. Terus yang selanjutnya yaitu ada tone. Tone itu adalah variasi cepat lambatnya kita berbicara. Kita harus sesuaikan ketika kita berbicara depan audiens, itu kita harus berbicara sedang-sedang saja, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, supaya mereka pun bisa fokus mendengarkan kita gitu. Jangan sampai kita itu berbicara seperti orang habis lari, kayak dikejar-kejar sesuatu, ngos-ngosan gitu. Itu akan mengganggu juga untuk audiens. Terus yang selanjutnya itu napas. Nah, napas kita itu perlu kita perhatikan. Ketika napas kita itu bagus, power kita ketika berbicara itu pun akan bagus juga, supaya kita itu ada tenaga untuk berbicara. Jangan sampai kita kehabisan napas ketika berbicara dan kita akan kehabisan suara untuk berbicara. Nah, nafas kita pun harus kita jaga ya teman-teman. Terus selanjutnya itu ada pairsing, yaitu jeda. Kalau dalam tulisan itu namanya titik koma. Nah, ketika kita berbicara pun itu ada nama titik komanya. Jeda kita berbicara. Kalau kita berbicara di depan umum itu nggak pakai titik koma, lanjut terus ngomong nggak berhenti-berhenti, orang ngedengerin gimana ya, ini apa sih maksudnya, orang juga nggak bisa menyimpulkan kita ngomong apa gitu. Jadi kita harus ada jeda, jangan sampai kita ngomong terus tapi orang nggak ngerti, malah membuat audiens itu menjadi bingung sebenarnya public speaker ini mau larinya kemana gitu. Nah, itu tadi di bagian vokal ya teman-teman. Terus V yang ketiga itu ada yang namanya verbal. Verbal itu apa? Verbal itu yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan kata-kata atau kalimat yang kita pilih ketika kita itu berbicara di depan orang lain. Nah, kalimat yang kita pilih ini jangan sampai menyinggung suatu kelompok masyarakat atau masyarakat tertentu sehingga menimbulkan perpecahan, membuat mereka sakit hati terhadap kata-kata yang kita sampaikan gitu. Dan ketika kita berbicara di depan masyarakat awam, masyarakat biasa, jangan sampai kita itu menggunakan kata-kata ilmiah yang akan membuat mereka itu berpikir lagi, ini mereka ngomong apa, saya nggak ngerti gitu. Gunakan bahasa yang simple, yang mudah dipahami oleh orang lain, itu akan membantu audiens untuk mudah memahami kita juga gitu. Jadi mereka pun nggak males untuk ngedengerin kita. Kalau orang sudah tidak mengerti kita ngomong apa, mereka akan paling ya sibuk sendiri, ngantuk, main HP. Biasanya itu yang akan terjadi teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam verbal ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu ringkas. Nah, kita memilih kalimat di dalam kita berbicara itu butuh yang namanya ringkas. Jangan sampai kita itu ngomong panjang lebar, bahkan sampai curhat sana sini, nggak tahu kita tuh mau ngomong apa. Orang jadinya bingung fokusnya di mana, harus dengerin apa gitu. Jadi kita usahakan pilih kalimat-kalimat yang padat, jelas, dan mudah dimengerti orang lain, sehingga orang lain pun tidak menafsirkan hal-hal yang tidak benar. Tahu apa sih yang kita maksud dari apa yang kita katakan tadi gitu teman-teman. Perlu sekali untuk berbicara secara ringkas, jelas, dan padat. Nah, terus hal kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita itu berbicara di depan publik yaitu fokus kepada audiensi. Ketika kita itu fokus kepada audiensi, usahakan fokus 10 menit pertama. Karena menurut penelitian juga
Oke teman-teman, itu tadi video singkat saya tentang 3V dalam public speaking. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa berguna untuk kehidupan nyata bagi teman-teman yang sangat membutuhkan tentang ilmu ini. Sekian dulu video saya, tungguin video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.